Kalau bicara para calon penerima komuni pertama, tema homili saya sore ini tentang persembahan. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada kata-kata bijak berbunyi demikian: hidup adalah sebuah persembahan, lakukan itu. Kata-kata ini terinspirasi oleh kata-kata bijak dari Santa Teresa dari Kalkuta. Baik, kalau pada kesempatan sore ini kita renungkan bersama bahwa hidup adalah sebuah persembahan yang dalam kenyataannya memang banyak orang telah melakukan hal ini. Kita lihat dari bacaan pertama tadi, diambil dari Nubuat Maliaki bab 3 ayat 1 sampai dengan 4. Dikisahkan di ayat 3 bahwa orang-orang Yehuda dan Yerusalem mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dan korban yang benar yang dipersembahkan kepada Tuhan ini menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau sebuah persembahan, juga kalau hidup itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati, akan menyenangkan hati Tuhan. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40, juga disaksikan beberapa orang yang dalam hidup mereka telah mempersembahkan apa yang pantas mereka persembahkan kepada Tuhan. Maria dan Yusuf 40 hari setelah kelahiran Yesus mempersembahkan kanak-kanak Yesus kepada Allah di bait Allah di Yerusalem. Bagi Yusuf dan Maria, anak adalah anugerah teragung dari Allah. Dan Yesus yang lahir dari rahim Maria benar menjadi anugerah yang paling agung dari Allah, karena dialah sesungguhnya juru selamat dunia itu. Maka Yusuf dan Maria mempersembahkan anak ini kepada Allah. Ditambah mereka mempersembahkan sepasang burung tekubur atau 2 ekor anak burung merpati. Persembahan hewan kurban untuk keluarga sederhana, bukan domba atau kambing, tetapi sepasang burung tekubur atau 2 ekor anak burung merpati. Di ayat-ayat berikutnya kita mendengar nama seorang bernama
Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar dan saleh, yang sampai usia lanjut ia terus-menerus mempersembahkan hidupnya, seluruh waktunya untuk menantikan penghiburan bagi Israel. Dan karena itu ketika dia datang ke Bait Allah oleh karena dorongan Roh Kudus dan kemudian menyambut serta menatang kanak-kanak Yesus, dia mengucap syukur kepada Allah. Sekarang ya Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu ini pergi. Kata pergi juga bisa berarti mati, meninggalkan dunia ini. Lalu dia berikan alasan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Para saudara, apa yang dilihat oleh Simeon? Yang dia lihat adalah seorang bayi umur 40 hari. Bayi yang lemah, bayi yang sederhana, tetapi matanya melihat keselamatan yang dari Allah dalam diri sosok bayi ini. Maka kalau dia melihat, itu juga berarti dia mengakui bahwa bayi ini adalah seorang juru selamat. Dia rela mati. Sudah tidak ada lagi yang dinanti. Hidupnya seperti sudah dipuaskan dengan melihat, mengalami keselamatan yang dari Allah dalam diri Yesus, yang waktu itu baru umur 40 hari. Luar biasa Simeon ini. Di usia senja dipuaskan oleh pengalaman rohani, perjumpaan pribadi dengan Yesus, keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian dilanjutkan bahwa di Bait Allah itu ada juga seorang nabiah perempuan, anak Fanuel, namanya Nabiah Hana, seorang janda tua, lanjut usia, umur 84 tahun. Seorang lansia yang hebat, dikatakan tadi di ayat 37. Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Adakah oma-oma di sini yang hadir dalam misa sore ini usia 84 tahun atau lebih, yang setiap hari tinggal di Bait Allah, tiap hari tinggal di gereja ini, atau paling tidak tiap hari pergi ke gereja ini untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk berdoa.
Ada enggak? Kalau ada layak menjadi nabi ya zaman ini ya, nabi perempuan, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin berdoa, mempersembahkan waktu di usia lanjut untuk Tuhan. Luar biasa. Di usia lanjut yang dipersembahkan adalah seluruh waktu untuk beribadah, bukan untuk nonton YouTube di kamar. Untuk beribadah, berpuasa, berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah persembahan. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Waktu boleh, waktu di usia lanjut dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara masih aktif melayani, lakukan pelayanan saudara sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Di sebelah kur itu ada banyak saudara-saudari kita, sobat isyarat, para juru bahasa isyarat. Dari paroki Meruya ada 21 di sana. Dari paroki lain ada 11 juru bahasa isyarat yang bersama sahabat-sahabat tuli. Tadi siang mereka rekoleksi di GKK lantai 3. Dalam rekoleksi tadi saya minta kepada para juru bahasa isyarat untuk mempersembahkan pelayanan mereka kepada Tuhan bagi sahabat-sahabat tuli. Saya minta kepada mereka untuk menjadi juru bicara Allah bagi mereka sahabat-sahabat tuli. Saya minta mereka supaya tangan mereka yang berbicara, tangan mereka yang memberi isyarat menjadi sarana berkomunikasi dengan para sahabat tuli. Saya minta kepada mereka supaya tangan-tangan mereka digunakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melayani para sahabat tuli, supaya mereka merasakan bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka, bahwa mereka meskipun tuli adalah pribadi yang bermartabat, pribadi yang dikasihi Allah, agar mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang rendah diri. Maka perlu orang-orang yang tahu mengangkat martabat mereka, dan para juru bahasa isyarat adalah orang-orang yang terlatih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi para sahabat tuli. Anak-anak muda, kalian masih punya banyak waktu. Persembahkan waktu kalian, skill kalian, keahlian kalian, pengetahuan kalian. Persembahkan
persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk berbagai pelayanan yang bisa saudara lakukan. Lakukan dengan segenap hati, sehingga seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan Yerusalem yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, karena dilakukan dengan segenap hati, persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita masih dianugerahi hidup. Kita jadikan hidup ini sebagai sebuah persembahan yang indah bagi